Ini dulu ya, mungkin saya Doni, praktisi. Nanti saya akan nanti saya akan introduce lagi, tapi ini hanya untuk nanti memancing pertanyaan supaya nanti lebih aktif nanti di diskusi. Saya berharap nanti kita lebih aktif di di sesi tanya jawab maaf, karena kalau di kelas kan mungkin dengan keterbatasan waktu yang materi yang padat dan keterbatasan waktu yang singkat gitu ya, dan capek dan segala macam, diskusi jadi lebih lebih berat. Ini harapan saya nanti diskusinya bisa lebih ringan. Saya interest di beberapa topik, itu bisa dilihat di saya bilangnya riset interest karena memang aslinya saya orang riset, orang tukang oprek, tukang sebetulnya. tukang apa aja gitu ya, dari IT sampai dapur juga nukangin saya. Terutama di beberapa yang kita sekarang kenal dengan Agile lah, kemudian dengan Application Lifecycle Management, saya sebutnya begitu, kemudian dengan Cloud Computing, kemudian dengan Big Data, kemudian dengan Artificial Intelligence, dan segala macam. Dan ini saya lakukan dalam rangka interest pribadi juga ketika kami bekerja di startup. Kebetulan saya aktif di salah satu startup, saya founder di salah satu startup. Nah, itu nanti mungkin bisa saya share nanti ke rekan-rekan apa-apa saja yang biasa. Nah, ini biasanya sih umumnya sih ada dua kubu nih, kubu enterprise sama kubu startup. Kalau enterprise itu dibilang non-digital native. Jadi bawaan dari pabriknya, bawaan dari perusahaannya udah ada tools-toolsnya yang mau dipakai. Sementara kalau di startup itu digital native, kayak Gojek, Grab, kita sebutlah semua startup itu. Nah, teknologi-teknologi ini tuh sebetulnya umum dipakai di startup. Nah, mungkin nanti yang saya akan bawakan adalah bagaimana menyambungkan teknologi-teknologi yang umum dipakai di startup ini ke enterprises. Nah, di mana enterprise ini dalam pengamatan saya pribadi dalam 2 tahun, 3 tahun terakhir itu banyak enterprise, kantor-kantor, perusahaan, banking, insurance itu yang masih agak bukan gaptek, tapi telat informasi atau tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai apa sih yang terjadi di startup, apa sih yang dipakai sama anak-anak startup, apa sih yang berkembang, big data tuh ngapain sih aktualnya gitu kan, apakah beli unit, beli alat atau apa gitu. Nah, tapi kita hari ini fokusnya di judul, sesuai judul, yaitu saya akan kenalkan nanti dengan Docker. Mungkin ada teman-teman yang sudah tahu, pernah dengar dengan Docker, mungkin juga ada yang belum pernah. Nanti kita sedikit introduce, kemudian nanti saya sambungkan dengan DevOps. Kira-kira gitu yang mau nanti kita bahas, Mbak Indi. Oke, Mas. Udah bisa kita mulai aja ya? Boleh. Oke, selamat siang rekan-rekan. Terima kasih sudah bergabung kembali untuk di sesi siang ini. Saya Ingrid Magdalena, salah satu marketing officer dari Infotama. Pada siang ini kita akan membawakan materi Introduction to DevOps dan Docker yang akan dibawakan oleh Mas Doni Rianto. Ingrid coba mengingatkan kembali untuk sesi tanya, untuk sesi tanya jawabnya bisa di chatting dulu ya di room chatnya itu, nanti biar bisa dibahas di akhir sesi pemaparan sesi ini. Oke, mungkin Mas Doni bisa memulai. Terima kasih. Baik. Rekan-rekan semua, salam kenal. Ada beberapa kalau lihat nama-namanya saya kenal, Mas Arya Esto. Salam kenal Mas, ketemu lagi Mas, salam kenal. Ketemu lagi Mas di sini, dan beberapa teman yang lain saya mungkin nggak hafal satu-satu. Beberapa saya lihat ada yang sudah ikut juga di sesi yang sebelumnya, mungkin. Baik. Nah, perkenalkan, nama saya Doni Rianto. CV saya tadi sudah sempat ditayangkan juga, dan saya taruh di grup chat. Kita hari ini akan bahas mengenal Docker.
kemudian nanti kita sambungkan dengan DevOps. Jadi Docker yang saya mau bawakan hari ini itu materi yang sebetulnya sangat santai, bahkan bisa dipakai, mestinya ya dipakai untuk non-IT. Karena banyak juga kebutuhan aplikasi-aplikasi saat ini itu supaya mudah dilakukan instalasinya, supaya mudah dipakai, itu kita bisa manfaatkan juga dengan Docker. Nah, terkait dengan materi Docker sendiri, saya tidak menyiapkan presentasi khusus. Saya tidak menyiapkan presentasi khusus. Teman-teman boleh saya ambil dari salah satu, saya coba cari di internet, ada Dockernya ya. Khusus Dockernya saya tidak membuatkan presentasi khusus. Teman-teman bisa akses. Ini saya posting di grup chat, di grup saya pakai materi ini. Coba lihat nanti. Mungkin nggak semua dibahas, tapi nanti kalau ada pertanyaan di luar yang kita bahas, itu nanti silakan. Teman-teman yang mau tanya, mungkin supaya nanti diskusinya lebih terarah, dituliskan dulu nanti di grup chat. Nanti begitu saya akan menjawab, nanti saya akan sebutkan nanti pertanyaannya dari siapa, dan mungkin kita bisa diskusi dialog juga. Jadi kameranya boleh diaktifkan. Kira-kira begitu ya, kita coba mulai. Baik, saya screen share dulu sebentar. Ya, kelihatan ya? Oke. Nah, saya pakai slide ini. Ini slide 2017, masih bisa kita pakai untuk saat ini. Karena kita hanya mau introduce, kalau ada misalnya suara saya kurang jelas atau bandwidth-nya kena masalah, dikabarin ya, jadi saya bisa ulang kira-kira bagian mana yang tadi terputus. Hands-on introduction Docker. Nah, ini adalah sebuah teknologi yang memungkinkan kita menjalankan aplikasi, umumnya aplikasi server itu dengan teknologi yang kita sebut dengan nama kontainer. Nah, bahasa kontainer sendiri mungkin di beberapa teman, bahkan di beberapa rekan-rekan IT itu bahasa penyebutan istilah kontainer itu juga mungkin masih awam. Nah, tapi bisa dibayangkan kontainer itu seperti virtual mesin. Nah, kalau virtual mesin mungkin rekan-rekan lebih familiar nih dengan istilah virtual mesin. Jadi kita punya komputer di dalam komputer. Misalnya saya punya laptop, kemudian di dalamnya ada, let's say lah, kita pakai tools VirtualBox misalnya, atau VMware yang terkenal gitu ya. Lalu kita bisa install operating system di dalam virtual mesin tersebut. Jadi seolah-olah ada laptop kecil di dalam laptop saya. Kalau di server, lebih luas lagi pemakaiannya, karena virtual mesin juga bisa dipakai untuk mengoptimasi utilitas dari server. Jadi satu server besar dibagi menjadi beberapa server virtual di dalamnya, kemudian kita bisa bagi-bagi fungsi dari setiap virtual mesin. Nah, kemudian berkembang teknologi lebih lanjut yang disebut dengan nama kontainer, terutama sejak Docker lahir. Jadi teknologi kontainer ini bukan milik Docker sebetulnya. Docker sendiri sebetulnya juga kadang-kadang ketukar-tukar antara istilah Docker sebagai sebuah nama produk dengan Docker sebagai nama perusahaan. Jadi kalau menyebut nama perusahaannya biasanya disebut dengan Docker Inc., ada Inc. Incorporated-nya di belakang. Tapi kalau menyebutkan sebagai perusahaan, sebagai produknya seringkali disebut hanya dengan istilah Docker, ya. Nah, dalam hands-on ini sebetulnya diharapkan rekan-rekan yang mengikuti materi hands-on yang saya tayangkan ini diharapkan sudah menginstal Docker. Docker sendiri sebetulnya cukup simpel, tinggal diinstal tinggal dibuka di docker.com, kemudian nanti ngikut
di petunjuknya di sana untuk melakukan instalasi, sehingga di sana nanti kita demokan sedikit, seberapa simple pemakaian Docker untuk kita bisa pakai. Bahkan untuk pemakaian pribadi pun Docker ini sangat membantu. Kan tadi sudah ada Docker. Nah, memang bukan sayangnya ya, memang teknologi kontainer ini tidak disupport oleh OS Windows. Kalau pakai Windows 7 dan sebelumnya itu tidak disupport. Tapi bisa menggunakan namanya Docker Toolbox ya. Docker Toolbox itu bisa di-download dari situsnya Docker. Setelah dilakukan instalasi nanti kita yang menggunakan Windows 7 dan sebelumnya itu tetap bisa menggunakan fasilitas Docker walaupun secara operating system tidak mendukung ya, secara operating system tidak mendukung. Nah, dan Docker ini juga sebetulnya tidak ada graphical user interface-nya atau GUI-nya ya, nggak punya tampilan user interface-nya sebetulnya. Nah, tapi belakangan berkembang setelah Docker lahir dan berkembang, muncul beberapa graphical user interface yang bisa kita pakai. Salah satu yang nanti akan kita pakai adalah namanya Catmatic, atau yang terbaru ada namanya Docker Desktop. Jadi ini mengenai Docker-nya dan introduction to Docker ya. Di sini dimulai dengan isolation. Apa perbedaan antara proses dengan virtual machine? Nah, kalau kita tahu di sebuah operating system itu pasti banyak proses ada di dalamnya. Nah, cuman proses itu tidak bisa saat kalau belum pakai teknologi kontainer itu kita tidak bisa proses memisahkan atau mengisolasi proses yang satu dengan proses yang lainnya. Paling simpel mungkin begini. Saya di laptop yang sama buka Microsoft Word sama buka Google Chrome. Nah, apabila Google Chrome-nya ngehang gitu ya, Microsoft Word-nya mungkin ikutan jadi ngehang atau OS-nya jadi ikutan lambat sehingga Microsoft Word-nya jadi ngehang. Karena di situ tidak ada atau belum ada pembatasan yang utuh antara prosesnya dari Microsoft Word dengan Google Chrome. Nah, dengan menggunakan dan itu sebetulnya bisa diselesaikan dengan virtual machine. Begitu kita bikin virtual machine, nggak cuma prosesnya aja yang diisolasi, tapi seluruh operating systemnya dan aplikasi yang ada di dalamnya itu semuanya diisolasi. Tapi ada kelemahannya. Lihat yang sebelah kiri itu lightweight, ringan. Yang sebelah kanan itu heavyweight. Kita tahu setiap operating system pasti membutuhkan memori dan resource CPU yang besar. Nah, dengan kita punya physical atau fisik komputer yang sama dan kita bagi jadi beberapa virtual machine, tentu akan sangat berat. Kontainer itu menjawab itu. Kontainer menjawab hal itu dengan cara mengambil keunggulan dari keduanya, dari proses dan dari virtual machine. Kalau virtual machine itu heavyweight kelemahannya. Nah, kontainer itu lightweight, ringan. Nah, cuman kalau di virtual machine bisa mengisolasi file dan network. Dia punya isolasi tersendiri. Sementara di proses enggak. Nah, di kontainer bisa dilakukan dua-duanya. Jadi keunggulan dari proses dan keunggulan dari virtual machine itu digabungkan menjadi sebuah teknologi yang dinamakan dengan kontainer. Kontainer sendiri sebetulnya kalau kita baca di berbagai sumber itu teknologinya juga berkembang terus. Nanti kita lihat sebagian. Kita next dulu. Ada perbandingan kira-kira kalau kita bedah komputer yang menjalankan VM dan menjalankan kontainer itu kira-kira dalamnya seperti ini. Ya, di paling bawah itu ada hardware-nya, ada physicalnya. Kita sebut aja server gitu ya. Kemudian ada host OS-nya, host operating system-nya. Operating system yang menjadi dasar server itu hidup. Misalnya kita install Linux atau kita install Windows Server misalnya, atau Windows apapun. Ya. Kemudian kalau di kontainer itu di atas tidak membutuhkan atau bukan tidak membutuhkannya, tidak wajib membutuhkan teknologi seperti
hypervisor type 2 yang disebutkan di kiri, kita abstraksi aja, kita sebut aja namanya Docker Engine. Walaupun Docker Engine ini nanti dalamnya ya kompleks juga, rumit juga ya. Tapi kita sebut aja Docker Engine. Begitu Docker Engine, kita nggak ngomong OS lagi, kita nggak ngomong operating system yang kita install di atas Docker Engine lagi. Yang kita ngomong tinggal aplikasinya. Jadi kalau kita lihat gambar sebelah kanan, itu pendek prosesnya, server, host OS, Docker Engine, kemudian ada library, kemudian ada container, langsung aplikasinya. Jadi langsung ada aplikasi. Sementara kalau kita lihat yang sebelah kiri yang menggunakan virtual machine, ini lebih berat. Servernya sama, host OS-nya sama, kita membutuhkan kemampuan atau library yang mendukung hypervisor. Kemudian di atas hypervisor itu dipisah-pisah, lihat tiang-tiangnya dipisah satu persatu. Jadi ini satu operating system sendiri dengan aplikasinya, yang setengah juga satu operating system sendiri. Bisa jadi di sini pakai Windows, di sini pakai Linux, di sini pakai Linux distro yang lain atau Windows yang lain, itu bisa. Nah, otomatis antar VM ini otomatis terisolasi, tapi berat. Itu yang menjadi trade off dari virtual machine. Virtual machine sangat bagus melakukan isolasi, tapi trade off-nya adalah cukup berat. Nah, prinsipnya ketika Docker ini kita bilang ekosistem ya, sebuah ekosistem Docker itu kita bagi menjadi ada kliennya. Klien itu nanti kita sebagai user atau kita sebagai sysadmin melakukan operasi, melakukan penugasan, baik menggunakan command line kayak kita ketik docker build, docker pull, docker run gitu ya. Atau kita bisa juga pakai graphical user interface ya. Nanti kita coba sebentar pakai namanya Kitematic. Kemudian ada namanya Docker host ya, Docker host. Di dalam Docker host itu ada yang namanya Docker daemon. Docker daemon ini yang pada saat host OS-nya atau operating system-nya itu diinstal Docker daemon-nya itu harus jalan. Jadi tanpa Docker daemon, tanpa istilahnya kalau di Linux, kalau yang teman-teman biasa pakai Linux pasti terbiasa dengan istilah daemon. Daemon ini running terus-menerus di memori. Tugasnya adalah menjaga atau menunggu perintah ketika ada kontainer-kontainer yang aktif. Ketika ada kontainer-kontainer yang nanti mau diaktifkan. Seringkali saya menyebutkan kata kontainer itu seperti menata kamar. Satu kamar di mana ada barang-barang pribadi kita, di situ ada baju, di situ ada buku, di situ ada laptop, di situ ada kunci, di situ ada macam-macam. Tanpa kita letakkan di rak atau ditaruh di kontainer, itu akan kelihatan sangat berantakan dan bisa jadi mengganggu satu sama lain ya. Bukunya jatuh kena laptop, atau kita punya gelas jatuh kena ke buku gitu ya. Jadi tidak ada sekat, tidak ada kontainer. Sementara kalau dengan menggunakan kontainer, kamar tadi kita bisa pisahkan. Satu box kontainer plastik untuk barang-barang di saku misalnya, satu box yang lain untuk yang keperluan yang lain. Nah, demikian juga dengan aplikasi yang kita bangun di atas kontainer. Dengan kita susun ke dalam kontainer-kontainer yang terpisah, itu kita lebih mudah untuk harapannya lebih mudah untuk melakukan managing, untuk melakukan memanage aplikasi-aplikasi yang mau kita bangun. Nah, nanti kaitannya sedikit dengan microservice, nanti saya jelaskan. Nah, untuk bisa berjalan, kontainer ini supaya bisa dibentuk dan berjalan, itu kita butuh namanya images. Kita butuh, kalau di VMware atau di VirtualBox itu, kita butuh image OS-nya. ISO biasanya ya. Kita butuh image OS-nya atau dalam format lain ya. Dalam gambar ini dicoba diilustrasikan, di sini ada satu image yang Linux Ubuntu, kemudian ada satu in-memory database namanya Redis gitu ya. Nah, images ini akan terdownload di komputer host
images ini akan terdownload di komputer. Terus pada saat kapan? Pada saat kita pull, kita tarik. Nah, pada saat kita pull atau kita build itu images ini akan terbentuk akan tersimpan di Docker host kita, di komputer yang kita install dengan Docker tadi. Nah, kemudian satu image ini kita bisa jadikan satu atau lebih kontainer, kita hidupkan. Jadi misalnya saya mau ada 2 Ubuntu running di 2 kontainer berbeda dengan menjalankan aplikasi yang berbeda. Misalnya satu aplikasi saya pakai PHP, satu lagi aplikasinya saya pakai Node.js misalnya. Nah, keduanya saya butuh operating system Ubuntu untuk menjalankan itu. Nah, bisa jadi nanti konfigurasinya seperti gambar kiri ini. Jadi ada 4 kontainer, 2 pakai Ubuntu, 2 pakai Redis. Ya, menggunakan images yang sudah ada di dalam komputer host kita, Docker host kita. Nah, yang sebelah kanan ada namanya Docker Registry. Docker Registry itu adalah tempat di mana kumpulan image ditaruh di sana. Salah satu yang registry yang paling terkenal atau bukan salah satu, Docker Registry yang paling terkenal adalah ya Docker-nya sendiri, milik Docker-nya sendiri, namanya Docker Hub. Nanti teman-teman bisa akses ke hub.docker.com. Itu nanti di sana ada mungkin puluhan atau ratusan ribu image yang ada di sana, yang teman-teman bisa dengan mudah pakai, dan itu pun kita bukan download satu persatu ya. Kita nggak perlu download satu persatu karena Docker Registry dengan Docker Host ini sudah terintegrasi. Kita tinggal sebutkan namanya saja, itu nanti dia akan ke-download sendiri ketika di pull atau ketika di run, itu akan kebentuk sendiri, akan terdownload dan running sendiri di Docker Host. Kira-kira begitu proses ininya. Nah, nanti lebih jauh lagi kita bisa lihat bahwa Docker Registry ini tidak harus public server kayak Docker Hub, tapi bisa juga kita bangun di internal. Jadi kita taruh ada beberapa kasus misalnya kalau nggak salah kemarin Mandiri ya, di Mandiri itu mereka inginnya punya, beda, bukan Docker kebetulan itu repository Git ya. Nah, mereka mau bangun repository sendiri. Nah, dengan Docker juga bisa. Tapi nanti dalam praktek hari ini kita coba lihat nanti yang Docker Hub-nya, versi Docker Hub-nya. Nanti kita bisa lihat. Kemudian next, ada pertanyaan langsung dituliskan sambil saya pindah-pindahkan slide. Kalau ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di chat-nya. Container image is structure of layer ya. Ada beberapa layer gitu. Ada banyak teknologi. Mungkin saya nggak terlalu bahas layernya. Kemudian nanti di dalamnya itu mirip seperti sebuah VM ya. Di dalamnya itu ada virtual Ethernet, ada virtual switch, ada kita atur pemakaian memorinya dan segala macam. Tapi bedanya seolah-olah ini seperti VM, tapi bedanya adalah ini adalah sebuah proses di dalam OS, jadi jauh lebih ringan. Trade-off-nya ketika kita menggunakan container. Di sini dibahas apa trade-off-nya. Virtual machine give you all the freedom you have with bare metal. Bare metal itu server, kita beli server besi yang kita install sendiri ya, on premises atau ditaruh di data center di luar. Kita bisa bebas memilih operating systemnya, bahkan kita bisa pakai custom operating system sendiri, misalnya kita bikin distro Linux sendiri. Kemudian total control over network and arrangement and file structure. Jadi kita betul-betul punya kendali terhadap penggunaan network dan file structure yang ada di dalamnya. Sementara kalau kita menggunakan kontainer, itu walaupun sekarang, ini kan 2017 ya, walaupun sekarang itu sudah bisa menjalankan Windows, tapi di era sebelumnya itu OS Windows itu belum bisa running di atas Docker, ya, belum bisa running. Jadi ada keterbatasan operating system. Walaupun sekarang akhirnya Windows juga support
untuk menjadi guest OS-nya ya, untuk menjadi operating system yang mendukung Docker. Kemudian provide limited networking option. Walaupun ini berkembang terus, tapi memang ada keterbatasan. Kita menggunakan kan virtual Ethernet ya, kemudian kita menggunakan vSwitch, virtual switch. Tentu berbasis software ada keterbatasan dibanding yang berbasis hardware. Kalau di server bare metal kita bisa plotting satu Ethernet di virtual machine itu untuk di satu port Ethernet di physical bare metalnya. Sementara kalau di Docker nggak bisa direct seperti itu. Kemudian limited file structuring option ya, karena pada prinsipnya si Docker kontainer tadi itu ngikutin file structuring atau file sistemnya dari si host OS-nya gitu. Jadi ini ada beberapa trade-off apabila pakai virtual machine atau menggunakan kontainer. Nah, ini itu mengenai bagaimana menggunakan kontainer. Jadi di sini disebutkan if you have loaded Docker Toolbox, you have a copy of virtual box. Mungkin saya coba screen sharing di ini lainnya. Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan. Ini screen saya kelihatan ya. Saya buka browser saya. Teman-teman yang mau akses Docker itu bisa buka di docker.com. Kemudian nanti begitu masuk ke docker.com, sekarang ini cukup baru sebetulnya. Tadinya nggak ada. Dikasih opsi bisa Docker desktop seperti ini. Jadi nanti dia akan running di desktop kita. Kemudian atau bisa akses ke Docker Hub ya. Kemudian bisa mau main-main Docker di cloud ya. Hampir semua penyedia cloud besar di dunia itu sekarang sudah support Docker. Kalaupun tidak support, kita tinggal sewa sewa virtual machine atau sewa dedicated saya lupa istilahnya, bukan hosting, sewa server lah ya, sewa server online gitu ya di cloud. Lalu kita di dalamnya kita install dengan Docker. Nah, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Saya coba tampilkan juga ini. Oke. Ini saya coba tampilkan teman-teman yang sudah install. Ini kebetulan saya pakai host OS-nya, kebetulan saya pakai Windows 7. Linux saya kebetulan harus di setting-setting jadi rusak. Tapi nanti kalaupun pakai Windows 7 itu dia akan punya namanya Docker Toolbox. Ini seperti ini Docker Toolbox. Jadi tanpa GUI sebetulnya, tanpa tampilan graphical interface. Tapi teman-teman nanti bisa akses langsung komen-komen Docker nanti di situ. Misalnya Docker PS gitu ya, untuk melihat kontainer apa yang sedang running di Docker saya. Kebetulan di sini kelihatan bahwa saya sedang running yang namanya MongoDB, ya. Saya sedang running yang namanya MongoDB. Nah, beberapa perintah nanti kita lihat seperti ya Docker pull ya, atau kita ketik aja Docker. Ya, ada banyak sekali perintah-perintah Docker, tapi yang paling sering dipakai ya sebetulnya nggak banyak sebetulnya ya. Docker PS untuk melihat prosesnya, Docker pull untuk narik image, kemudian bahkan dalam prakteknya kalau kami di startup sehari-hari itu bahkan nggak terlalu sering juga untuk
bermain-main di apa namanya perintah-perintah yang terlalu dalam gitu ya. Biasanya hanya dipakai hanya Docker pull, Docker PS, Docker images, kemudian Docker kalau untuk memulai sebuah kontainer itu kita pakai perintah namanya Docker Compose. Nanti kita lihat sedikit Docker Compose. Nah, itu kalau yang command line. Menariknya dia punya yang namanya punya yang namanya graphical user interface-nya. Walaupun ini tidak resmi dari bukan di-develop oleh Docker-nya sendiri, tetapi ini jadi de facto-nya untuk membantu rekan-rekan yang tadinya menggunakan Mac ada beberapa Mac dan beberapa versi Windows yang tidak support Docker secara natif, itu dibantu dengan tools yang namanya Catmatic. Nah, Catmatic ini bisa teman-teman download, tapi sekarang nggak terlalu perlu sih. Tapi ini saya kenalkan aja. Namanya Catmatics. Ya, saya salah tulis. Ini situsnya ada di catmatic.com, tapi ini sekarang memang tidak terlalu perlu karena ini prosesnya sudah diintegrasikan dengan si Docker-nya ya. Tapi kalau teman-teman masih pakai Windows 7 atau yang Mac yang belum support Docker, ini bisa sangat membantu. Nah, tampilan Catmatic ini seperti ini. Nah, ini saya magic-nya Docker, saya coba tunjukkan magic-nya Docker ya. Misalnya gini, saya dan tim lagi mengerjakan sebuah aplikasi microservices atau aplikasi mobile yang membutuhkan arsitektur microservices. Lalu anggota tim itu membutuhkan get server menggunakan Redis misalnya. Nah, menariknya, saya kalau pakai Catmatic tinggal new, kemudian kita butuh apa? Kita butuh Redis ya, Redis. Catmatic akan mengirim query ke Docker Hub dan akan mencari semua images yang tersedia di Docker Hub yang mengandung kata Redis. Ya. Misalnya sebelah atas itu ada yang merah gini, ada official, berarti ini memang resmi dari Redis-nya bikin image. Atau ada juga yang other repository seperti di bawah ini. Jadi banyak pilihan repository banyak. Bahkan kita bisa lihat, seringkali saya coba lihat dari tag love-nya itu, berapa orang yang like, berapa orang yang suka dengan images ini. Jadi images saja tuh orang pilih-pilih ya, images sama-sama images Redis, tapi orang pilih-pilih mau pakai yang mana. Semakin banyak like-nya, biasanya itu pengalaman dari rekan-rekan itu biasanya lebih mudah atau lebih enak untuk dipakai. Jadi saya tinggal begitu aja, atau boleh yang lain, misalnya saya mau bikin saya mau bikin satu komputer gas komputer, kontainer gas yang support untuk PHP 7 misalnya, atau Laravel yang sudah ini. Nah, saya tinggal ketik kata kuncinya Laravel gitu ya. Nanti akan keluar image yang terkait dengan Laravel. Ya, banyak sekali di sini. Ada Laravel Docker, Laravel, nah silahkan nanti dipilih mana yang paling sesuai dengan kebutuhan. Begitu sudah dipilih, misalnya saya pilih salah satu nih, saya ambil dari Bitami deh, saya ambil dari Bitami Laravel ini, saya pencet create gini ya. Jadi kita nggak lakukan download manual lagi, kita nggak ke situsnya Docker Hub, lalu download image-nya, lalu kita deploy sendiri, nggak. Docker akan melakukan pull, akan menarik image-nya ke dalam Docker host kita, kemudian nanti akan magic ya, tahu-tahu sudah run. Contoh, tadi saya jalankan ini ya, MongoDB ya.
saya jalankan MongoDB. Teman-teman mungkin tahu MongoDB itu salah satu NoSQL paling populer di dunia, yang sebuah database NoSQL yang berbasis dokumen. Jadi dia menyimpan dokumen JSON. Kalau kita install sendiri ke server, mungkin butuh orang khusus untuk butuh orang yang punya pengetahuan khusus mengenai bagaimana download MongoDB, kemudian apa requirement minimumnya, kemudian settingnya bagaimana, dan connect-nya bagaimana, dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan menggunakan Docker, saya cukup ambil MongoDB, lalu saya run gitu ya, atau saya start gitu ya. Tahu-tahu dia sudah running di dalam di dalam mesin saya, tanpa saya harus bersusah-susah setting ini, setting itu, download ini, download itu, dan seterusnya. Terus bagaimana mau connect-nya? Sebelah kanan ini langsung kelihatan mengenai port yang dipakai. Jadi kelihatan di sini port yang aktif adalah 270.017. Nah, di dalam pengembangan sebuah proyek software atau instalasi server, biasanya yang salah satu menjadi masalah pelik itu adalah alokasi port. Untuk misalnya gini, misalnya saya butuh 2 aplikasi menggunakan Laravel, tapi saya ingin di dua versi PHP yang berbeda, versi database web server, HTTP server yang berbeda. Tapi kalau kita tahu, kalau kita install di dalam satu komputer, itu portnya pasti bentrok. Port 80 sama port SSH-nya 443 itu pasti bentrok kalau berada dalam satu komputer. Terpaksa salah satu saya harus pindahkan ke port yang lain. Nah, menariknya kalau di Docker, dia memang sudah bawaannya ada setting port. Jadi saya jalankan 10 MongoDB dengan port 27017 pun tidak ada masalah. Tapi nanti kita tinggal akses konfigurasi portnya ya, seperti ini. Jadi di internal Docker-nya membutuhkan port 27017. Tapi di eksternalnya saya bisa ganti. Saya nggak mau pakai 27017, saya mau pakainya port 3000 gitu ya. Boleh nggak? Boleh aja. Boleh aja. Nah, itu salah satu kelebihan nanti pakai Docker ya. Laravel saya sedang, ini ada masalah. Misalnya setelah jalankan Laravel nah misalnya seperti ini ya. Waduh, Laravel yang saya download mungkin pooling configuration, pooling image-nya ada masalah atau di sini exit timeout ya. Oh nggak jadi deh, saya nggak mau install deh. Gitu. Saya sebetulnya tinggal matikan gini remove tanpa mempengaruhi OS saya sama sekali. Jadi OS saya yang Windows 7 ini tidak terimbas. Kita tahu kalau kita habis install aplikasi di Windows 7 terutama ya di Windows Base itu kan biasanya dia akan punya beberapa file DLL atau file system yang nanti bisa jadi terpakai oleh aplikasi atau aplikasi server yang lain. Karena kita pakai Docker itu OS-nya si Windows 7-nya ini tidak mengalami sesuatu apapun. Jadi saya buang tadi Laravel yang gagal diinstal pun itu nggak ada masalah. Nah, contoh lain misalnya saya pakai Redis nih ya. Ini sekarang dalam keadaan off ya. Kalau saya mau start, nah di sini bisa kelihatan nanti konfigurasinya saya pakai port 6379. Nanti saya mau bikin satu lagi port Redis yang lain di port yang lain silahkan. Nah ini salah satu bahkan magic ya. Dan ini banyak sekali membantu saya dalam bekerja, terutama di startup yang sedang kami kerjakan 5 tahun terakhir. Itu banyak sekali terbantu dengan adanya Docker ini. Nah, saya mau kembali ke sharing yang lain.
Kalau ada pertanyaan silahkan nanti dituliskan di chatting. Oke, ini tadi ya, getting started with Docker. Kemudian Docker Hub-nya tadi mana ya? Docker Hub-nya. hub.docker.com ini ya. Nah, di hub.docker.com ini kita bedanya hub.docker.com dengan registry. Registry itu menyebutkan tempat menyimpan, Docker registry itu tempat menyimpan berbagai image Docker di dalamnya. Hub.docker.com itu adalah Docker registry yang disediakan untuk publik, yang disediakan oleh Dockernya sendiri untuk kita bisa mengambil atau berbagi Docker image. Jadi beberapa teman saya di tim kantor itu juga bikin beberapa image, setting beberapa image yang disimpan atau dikirimkan ke Docker Hub. Nah, untuk mendownload image-nya itu tidak perlu sign up, tidak perlu sign in, tidak perlu sign up. Tapi kalau kita butuh meregisterkan image kita ke Docker Hub, itu kita butuh sign up. Sign up ini free, jadi silahkan sign up, kemudian nanti pada saat kita sudah create image dan mau dipublikasikan, nanti dia butuh kredensialnya, dia butuh semacam API key-nya untuk bisa dikenali bahwa Docker image yang kita mau publikasikan ke Docker Hub itu adalah milik kita, gitu ya. Nah, seperti ini ya. If you have, kita kalau kembali ke slide, if you have load Docker Toolbox, dia akan, ini spesifik ke dia ya. Kita bisa pakai perintah misalnya seperti ini, Docker pull Ubuntu ya. Docker pull Ubuntu ini dia akan mendownload image Ubuntu. Tapi kalau kita nggak mau pakai, di contoh tadi kita pakainya secara visual, kita pakai Kitematic. Nah, di Kitematic juga sama, tinggal buka Kitematic-nya, ketik di bagian search-nya itu Ubuntu, nanti dia akan keluarkan berbagai image Ubuntu. Nanti tinggal mau pilih, mau pakai yang official atau mau pakai Ubuntu yang lain. Apa bedanya yang official dengan yang Ubuntu yang lain? Itu masalah konfigurasinya aja. Jadi ada yang nawarkan versi Ubuntu-nya berapa, konfigurasinya gimana, yang sudah ada built-in apa, dan segala macam. Jadi Ubuntu kan cuma ada satu ya, maksudnya kalau satu versi ya cuma ada satu image sebetulnya. Kenapa jadi ada banyak pilihan di Docker Hub? Itu ya karena itu. Masing-masing orang boleh bikin konfigurasinya sendiri-sendiri. Dan disimpan menjadi registry di Docker Hub. Khususnya ini sambil mengenal perintah-perintahnya Docker ya. Kalau itu untuk execute this load and image from the Docker library ya. The image contain bare copy of Ubuntu. Jadi image Ubuntu-nya akan tercopy ke host komputer, kemudian Docker image itu untuk terkait dengan image, melihat image apa aja yang ada di ini kita, yang ada di komputer kita, yang ada di Docker host kita. Kemudian nanti menjalankan menjadi kontainer, ya, kita perlu mengeksekusi perintah yang namanya docker run. Docker run, seperti contoh di sini, docker run min i min t Ubuntu. Artinya kita perintahkan Docker untuk menjalankan image yang namanya Ubuntu. Dia akan mencari image. Kalau kita tanpa Docker pull pun, Docker run ini akan otomatis, kalau nggak salah ya, saya lupa, akan mendownload image yang namanya sama dengan yang kita sebutkan di parameternya Ubuntu. Execute Docker run min I min t Ubuntu, this execute an image, and executing image is called a container. Ya. Image yang sudah running di memori, sudah running di proses, itu disebut dengan nama container. Nah, kita bisa lihat nanti image apa aja yang seperti tadi kita contohkan, Docker PS itu ya, itu untuk melihat proses apa aja atau kontainer apa aja yang running di Docker kita. Nah, kita juga masuk, min I, min T ini kita juga bisa masuk ke dalam image-nya. Jadi, gimana ya bilangnya ya, kalau kita install Ubuntu di virtual machine, itu kan kita bisa
login ke dalam Ubuntu-nya. Jadi misalnya saya punya Windows 7 nih, laptop saya misalnya ya. Kemudian saya install virtual machine, di dalam virtual machine-nya saya install Ubuntu. Nah, setelah Ubuntu-nya terinstall dengan baik, saya bisa lakukan login dari Windows 7-nya ke dalam Ubuntu-nya menggunakan SSH ya, menggunakan PuTTY atau menggunakan tools yang lain. SSH, kita masuk ke dalam Ubuntu-nya, lalu kita bisa perintahkan komen macam-macam di dalamnya. Nah, Docker juga kurang lebih sama ya. Setelah tadi run, setelah berjalan di memori, itu kita bisa masuk ke dalamnya dengan parameter i min t itu, dia akan masuk ke dalam Ubuntu-nya. Jadi misalnya saya tadi Windows 7 menggunakan Docker, lalu Docker run min it Ubuntu, itu saya akan masuk ke dalam konsolnya Ubuntu. Nah, di dalam konsolnya Ubuntu itu saya bisa lakukan beberapa proses, kayak apt-get, kemudian apt-get install, dan seterusnya. Sama seperti, atau mirip seperti kita pakai OS Ubuntu biasa. Ya, bedanya ini running-nya di atas Docker, gitu ya. Jadi, dalam prakteknya nanti teman-teman bisa coba sendiri. Nanti misalnya kalau sudah jalan, kita bisa Docker spasi PS itu ya, untuk generate list of container yang jalan di komputer kita. Kurang lebih tampilannya seperti ini misalnya ya. Ciri khasnya itu dia ada container ID, ya, container ID atau container name. Ya. ID ini otomatis di-generate oleh Docker-nya sendiri, ya. ID ini otomatis di-generate oleh Docker-nya sendiri. Image yang dipakai apa di sini? Ini kan kenapa kok tulisannya numpuk ke bawah, itu karena kan biasanya di konsol kita keterbatasan lebar konsolnya ya. Jadi membacanya itu container ID yang ini, image-nya yang ini, kemudian komennya itu last comment yang terakhir dijalankan. Jadi last comment yang waktu Ubuntu-nya di run itu menjalankan komen bash ya, shell script bash. Kemudian created-nya ini yang ini 7 menit yang lalu ya. Created-nya itu adalah yang ini. Kemudian statusnya itu kalau di sini berarti exit ya. Exited berarti dia tadinya run di memori kemudian exit. Kalau sedang run mestinya running ya. Nanti kita bisa lihat lagi. Kemudian kita juga bisa lihat exited about a minute ago. Jadi kita nggak bisa lihat portnya. Oke. Kita coba ganti deh. Kita coba lihat di sini. Kita coba lihat di sini. Oke. Kita coba lihat di sini. Salah. Nah, kita coba lihat di sini. Screen saya kelihatan ya? Kok ini tulisannya pos? Oke. Coba lihat di sini misalnya. Saya coba Docker PS ya. Kita coba Docker PS. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Ya, saya nggak bisa lihat layar ini. Mudah-mudahan kelihatan nih. Tadi soalnya statusnya pause. Oke. Nah, di sini kita mau jalankan perintah yang tadi ya. Kita jalankan perintah Docker PS. Kita perhatikan Docker PS atau tadi Docker PS min A. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa saya punya dua kontainer di dalam Docker saya. Yang pertama adalah MongoDB, kemudian yang kedua adalah Redis. Yang MongoDB ini statusnya created-nya 5 months ago, jadi 5 bulan yang lalu saya create kontainernya, tapi statusnya baru up 3 jam yang lalu, ya. Up
3 hours ya, 3 jam yang lalu saya barusan up. Kemudian ini adalah status portnya ya. Port yang dipakai adalah internalnya 27017, eksternalnya 27017, internalnya juga sama 27017 dan menggunakan TCP. Kemudian namanya adalah MongoDB, nama kontainernya. Nama kontainernya nanti memudahkan kita untuk melakukan proses misalnya seperti kill atau exec ya. Nah, di dua kontainer yang satu sedang up, yang satu lagi exit ya. Exit 4 months ago. Jadi terakhir kali saya pakai ini 4 bulan yang lalu. Kalau dia running terakhir kali portnya adalah 6379 untuk di eksternalnya, di internalnya pakai 6379. Nah, ini kalau ada kebingungan apa yang dimaksud dengan port eksternal, port internal, nanti silakan ditanya jawab ya. Silakan kita ditanya jawab. Saya kembali lagi ke sini. Oke. Ini contohnya tadi. Kebetulan tadi contoh yang ini kan keduanya exit ya, jadi nggak bisa lihat yang running. Yang tadi sudah saya tunjukkan yang running seperti apa. Nah, next. Ini ada perintah lain, misalnya docker commit, ya. Lalu nama image-nya, nama image yang tadi kita create, ya. Misalnya di sini docker commit sharp _ McCarthy, ya. Kemudian ada Saturn, ya. Ini artinya docker commit simpanlah ke dalam image sebuah kontainer yang tadi baru kita run dengan nama Saturn ya. Jadi kita bisa simpan docker container yang baru kita run tadi, itu kita bisa simpan menjadi images dan suatu saat nanti ini kita bisa push, kita bisa kirimkan ke registry, ke Docker Hub. Jadi bisa dipakai orang lain atau bisa dipakai oleh tim kita yang mau pakai dari Docker Hub. Nah, ini contoh yang sudah dieksekusi dan seterusnya. Ada beberapa perintah. Nah, ini mungkin saya tidak tidak satu persatu. Mau kasih tips. Docker itu punya yang namanya Docker itu produknya banyak ya. Toolsnya banyak. Toolsnya Docker tuh banyak banget. Sejak di launching 2013 itu banyak sekali, berarti sudah 7 tahun ya. Dalam 7 tahun aja sudah terlalu banyak perubahan di dalam perkembangan teknologi Docker ini sudah terlalu banyak. Antara lain adalah toolsnya bertambah lagi toolsnya, kemudian kompatibilitasnya, kemudian engine-nya juga berkembang terus, bahkan sekarang sudah menjadi bagian dari namanya CNCF ya, Cloud Native Foundation. Nah, salah satu tools yang populer itu adalah namanya Docker Compose. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini ya. Docker Compose itu bisa teman-teman lihat di Oke, ini ada satu pertanyaannya dari Mas Ariesto ya. Sebelum kita lanjut, saya coba jawab dulu nih. Setiap guest OS Docker ini settingnya IP address-nya bisa manual atau automatic based system. Kemudian root account di setiap guest OS Docker bisa di-manage dan dimonitor by private identity management tool seperti guest OS TVM nggak? Gitu ya. Oke, ini pertanyaan menarik. Ini pertanyaan menarik. Oh ya, sebelumnya ada ya, sorry. Sebelumnya ada pertanyaan juga dari Mas Novan ya. Gimana cara mendiagnosis troubleshoot di Docker? Ya, gimana cara mendiagnosis troubleshoot jika ada masalah? Oke, saya coba jawab satu-satu. Setiap guest OS ini memiliki setting address-nya, IP address-nya sendiri-sendiri. Betul, Mas. Jadi setiap guest OS itu punya IP address-nya sendiri-sendiri. Tapi dia local address. Jadi bukan
nggak nyambung dengan bentar, saya ada gambarnya nggak ya? Network. Dia bikin Docker ini membentuk virtual network sendiri di dalam ekosistemnya Docker. Ya, nanti bisa di search di kata kunci Docker Network. Namanya juga ada nanti Docker Network. Network ini kita bisa kasih nama. Misalnya saya sedang mengerjakan proyek berbeda, mengerjakan 2 proyek berbeda. Pertama namanya proyek A gitu ya, mungkin. Proyek pertama kita sebut aja simple proyek A dan proyek B gitu ya. Nah, Docker host-nya saya kan cuma ada satu. Saya cuma punya satu Docker host di komputer saya. Saya cuma punya satu Docker host, tetapi di dalamnya ada puluhan atau belasan kontainer yang saya mau running. Ada puluhan atau belasan kontainer yang saya mau running. Nah, puluhan itu terdiri dari fungsi yang berbeda-beda. Ada yang untuk project A, ada yang untuk project B. Nanti saya bisa pisahkan berdasarkan network-nya. Untuk yang project A, pakai network yang namanya project A. Ya. Untuk yang project B, pakai network yang namanya project B. Jadi secara network dia terpisah. Kontainer-kontainer yang running di network project A itu nggak bisa connect sama kontainer-kontainer yang running di project B. Itu Mas. Jadi dan dia punya IP sendiri. Dia punya IP sendiri-sendiri, IP lokal, IP lokalnya si Docker ya. Kalau pakai Docker Toolbox itu dia akan, nah ini bisa kelihatan nih sebentar ya. Ini daripada saya kasih lihat aja langsung. Saya kasih lihat aja langsung di sini. Kelihatan ya. Kemudian saya bikin yang namanya Docker Network. Nah, ini saya udah lama juga nggak komen lain, jadi lupa. LS, Docker Network LS. Oke, nah di sini kelihatan bahwa di komputer di Docker host saya itu saya sekarang punya tiga network ID ya. Saya belum bikin satu network tersendiri. Yang paling atas bridge ini itu yang menjembatani antara kontainer dengan eksternal network saya. External network itu kan berarti komputer Windows 7-nya ya. Windows 7-nya itu bisa berkomunikasi sama yang di internal, yang di dalam Docker itu menggunakan network bridge ini. Bahkan nanti yang di dalam kontainer itu bisa kita publish juga, bisa kita publish keluar, bisa kita setting supaya dia publish menjadi IP public gitu ya. Sebetulnya yang seperti ini juga hampir IP public karena kalau kita lihat di Docker PS-nya, itu kita lihat bahwa di sini 000. Artinya seluruh network interface yang ada di laptop saya itu sekarang bisa mengakses ke port 27017. Jadi misalnya saya punya 2 atau 3 network interface di dalam laptop saya, semua network interface itu bisa mengakses port 27017. Nah, tinggal nanti salah satu interface mau saya bikin, misalnya saya setting jadi public gitu ya. Jadi nanti ini bisa diakses dari orang di luar network saya. Kira-kira itu Mas Ariesto, Mas Bintang. Kemudian root account. Root account itu dia otomatis root. Jadi image itu memang didesain begitu masuk itu otomatis root. Nah, apakah bisa diatur privilege-nya di masing-masing? I don't think that will be best practice karena karena mindset-nya Docker itu bukan untuk itu sebetulnya. Mindset-nya Docker itu bukan untuk pure OS di dalam OS yang lain gitu ya. Mindset-nya bukan itu. Mindset terutama membuat Docker ini adalah saya rasa pendorong utama terbentuknya atau populernya teknologi Docker itu karena microservice. Nah, nanti kita bahas kenapa. Nanti kita bahas dikit kenapa. Saya lupa ini tadi saya nggak ngukur jam nih. Udah berapa menit kita ya? Takutnya sudah 1 jam ya rupanya. Sudah 1 jam. Bahkan saya belum masuk ke ini.
Ya kira-kira gitu ya. Jadi nomor 2 pertanyaan Mas Bintang itu mengenai apakah setiap bisa di-manage privilege-nya. Kalau dimonitor bisa, Mas. Dimonitor bisa, tapi tujuannya lebih ke memonitor Docker kontainernya, bukan untuk memanage privilege-nya, karena memang mindset-nya beda. Kemudian tadi menjawab pertanyaan dari Mas Novan, gimana cara mendiagnosis troubleshoot. Troubleshoot-nya kontainer itu kalau masih di internal kontainernya sama persis ketika kita mau melakukan troubleshoot di OS yang lain. Atau ada cara lain, bisa pakai perintah namanya docker. Nah, ini saya lama nggak komen lain juga ya. Docker logs namanya. Docker logs. Kemudian nama ininya. MongoDB. Nah, ini. Jadi, bisa ketik perintah namanya docker logs, nama kontainernya. Jadi ada 2 caranya mungkin ya, yang umum ya. Kita masuk ke dalam kontainernya, lalu kita seperti masuk ke dalam OS-nya sendiri, lalu kita lakukan apa yang perlu dilakukan dalam kontainernya. Tapi kalau kita dilakukan dari luar, dari luar kontainernya, artinya menggunakan host OS-nya, itu kita bisa pakai perintah docker logs MongoDB. Kalau di Linux kita tahu bisa pakai perintah more misalnya ya. Ya. Minte kalau nggak salah. Nah, saya lupa perintahnya, tapi bisa kita lihat dia aktif terus-menerus di layar. Kita bisa lihat status log terakhir dari masing-masing kontainer. Jadi kita tinggal sebutkan nama kontainernya, nanti akan keluar. Dan di situ juga seperti log-log yang lain, kalau ada error dia tampilkan ya. Misalnya kita bikin aplikasi pakai PHP atau Node.js, pada saat prosesnya terjadi error, itu kita bisa lihat di status ininya ya, di status lognya. Kira-kira gitu ya, saya singkat dulu karena masih ada materi lain. Ada lagi nih, oke, cukup banyak nih pertanyaannya. Kemudian, jika komunikasi antar microservice aplikasi Docker menggunakan DNS tidak berhasil, oke, nanti kayaknya yang nomor ini dari Mas Fahrul. Dari Mas Fahrul, nanti saya bikinkan grup ya Mas, saya bikinkan grup. Sudah saya create sih grupnya, nanti saya share di sini. Nanti mungkin ini akan saya jawab di grup, karena ini spesifik ke microservice. Kemudian kedua, bagaimana alokasi memori. Ini juga nanti akan saya bahas di grup, karena ini kaitannya dengan setting-setting Docker. Kita hari ini jam pengenalan aja. Bagaimana jika upgrade versi Docker, apakah aplikasi yang berjalan problem? Nomor 3 mungkin bisa langsung saya jawab. Secara prinsip tidak, Mas. Jadi kontainer itu bisa running di Docker versi berapapun. Secara prinsip begitu. Tetapi kenyataannya memang saya pernah mengalami ada kasus di mana ada kontainer Docker yang bermasalah ketika kita atau kebalik. Jadi saya menggunakan Docker yang versi sebelumnya. Kemudian ini beberapa kasus nih di production ya. Kami kebetulan di startup pakai di production. Itu kami pakai di production itu pada versi Docker yang sebelumnya itu dia jadi, kalau anak-anak di tim saya bilangnya service zombie. Nggak bisa di-kill, nggak bisa dimatiin. Jadi ada kontainer yang error, lalu tetap nyala di situ, padahal sebenarnya ada perintah namanya docker kill. Docker kill itu untuk bunuh kontainer yang kita mau matikan gitu ya, atau docker stop yang lebih kalau yang lebih graceful itu docker stop sebetulnya. Nah, kita mau matikan paksa itu ya pakai docker kill, ternyata nggak bisa. Nah, baru setelah kita upgrade ke Docker yang versi lebih tinggi, itu baru bisa teratasi masalah-masalah yang Docker zombie yang tadinya kita kena masalah itu teratasi di versi upgrade. Jadi saya bilang nomor 3 ini secara prinsip bisa, tetapi secara praktiknya nanti perlu berhati-hati dengan masing-masing ini ya. Tentu kita ikut arahan dari Dockernya sendiri, mana yang versi stabil, mana yang bukan versi stabil ya, baru versi preview dan seterusnya. Oke, nah ini tadi saya sudah dicolek dari saya sudah dicolek dari ini untuk sedikit preview tentang
DevOps ya. Sebentar, saya ini share, saya balikin lagi ke screen. Oke. Docker nanti, oke, saya tadi sudah bikin grup, saya sudah bikin grup Telegram. Nanti teman-teman yang teman-teman di sini silahkan masuk ke grup Telegram. Ini private, hanya untuk yang chatting, yang hanya untuk peserta yang memang saya bikin khusus untuk ini. Ada juga yang sifatnya, apa namanya? Ada juga yang sifatnya nanti. Ini saya sudah apa namanya? Saya sudah share. Oh, ternyata di ini ada pertanyaan lain ya. Oke, nanti pelan-pelan saya jawab. Saya masuk dulu ke materi DevOps. Waktunya terbatas soalnya. Saya sudah share tadi link Telegram. Nanti beberapa pertanyaan yang saya tadi belum jawab di sini, di sesi ini, mungkin akan saya jawab di Telegram. Pasti saya jawab di Telegram. Kemudian nanti peserta yang ada di situ itu private, hanya yang ikut sesi siang ini ya. Jadi nanti kita bisa diskusinya lebih intens. Kemudian saya sedikit masuk di, saya tinggalkan Docker-nya sebentar. Saya sedikit masuk ke DevOps. DevOps ini juga materinya akses bebas di share saya. Saya chatting juga, nanti saya taruh juga di Telegram. Saya sudah taruh di slide saya ini udah cukup lama sebenarnya. Kalau slide-nya sebenarnya saya udah bikin cukup lama. Kita coba lihat sedikit kaitannya antara DevOps dengan Docker ya, sedikit kaitannya. Kita kurang lebih 10 menit lah bahas ini ya. DevOps Foundation prepared by Doni Rianto. Kemudian ini adalah kita mengenal apa itu DevOps, kemudian benefitnya, kemudian apa namanya, beberapa hal. Nanti di akhir ada namanya pattern, kita kenalkan yang namanya pattern. Oke. Kalau ada pertanyaan nggak apa-apa Mas, taruh aja di situ. Nanti kita akan nanti dibantu Mbak Indi ya. Pertanyaan-pertanyaan yang ada nanti kita akan tetap copaskan ke Telegram. Jadi tetap bisa kita lanjutkan bahas di Telegram. Tapi ini karena keterbatasan waktu sesi, mungkin nggak semua saya bahas secara live di sesi free hari ini. Pertanyaan cukup banyak, menarik. Jadi kayaknya memang Docker ini apa namanya? Bukan kayaknya, memang sudah jadi de facto ya. Kayaknya semua orang lama-lama ke depan, Docker ini kayak Microsoft Office lama-lama. Docker ini kayak Microsoft Office lama-lama. Software wajib yang dimiliki oleh anak-anak IT terutama. Non-IT pun butuh, ya. Tapi kita bahas sedikit tentang ini, tentang apa namanya, tentang DevOps, ya. Oke, next. Kan kita mengenal di bangku kuliah terutama proses pembuatan aplikasi itu adalah waterfall seperti ini ya, analysis, design, code, testing, maintenance. Sementara dalam prakteknya kali tidak sesederhana itu ya. Planningnya adalah jalan lurus, tapi kenyataannya kita menemukan lembah, danau, gunung, hujan, badai dan segala macam sampai proyeknya berhasil. Dan ini terjadi dari puluhan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, bukan hanya sekarang. Ini ada ilustrasi sedikit, karena klien atau user menjelaskan mengenai fitur produknya, tapi bagaimana masing-masing pihak menerjemahkan fitur itu menjadi objek yang berbeda-beda, padahal yang klien butuhkan sebetulnya hanya yang penting ada pohon dan ada ayunannya, gitu ya, simpel sekali sebetulnya. Tapi miskomunikasi itu terjadi di hampir semua proyek, nggak cuma IT juga semua terjadi. Nah, terutama di IT, kita harus bergeser dari mindset yang lama menjadi mindset yang baru. Apalagi di era COVID-19 seperti ini, gitu ya, di mana bisnis-bisnis itu diminta segera bergeser, segera bergerak, dipaksa secara situasi untuk apa namanya, bisa menggeser. Aplikasi-aplikasi model waterfall yang biasanya dibikin dengan legacy system yang dibikin dengan cara lama, itu adalah dibayangkan seperti sebuah proses besar yang ada sebelah kiri, yang gambar sebelah kiri. Sementara Agile itu kita, ini secara konsep ya, kita nggak bicara secara detail, kita secara konsep, itu Agile itu kita membagi batu besar menjadi banyak batu kecil, sehingga kita lebih ringan untuk ngangkutnya, ya, diilustrasikan dengan dia gampang mengangkat satu blok gitu ya.
Ini saya skip. Oke. Nah, ini sudah masuk sedikit ke DevOps, ya. Apa bedanya tradisional pengembangan aplikasi tradisional dan dengan DevOps? DevOps itu one bit at a time. Jadi one bite at a time. Satu gigitan pada satu waktu, bukan keseluruhannya. Jadi ini kalau dibandingkan tradisional dengan DevOps, batch size-nya big, DevOps-nya dengan DevOps micro. Kemudian organisasinya skill-centric silos, ini juga teman-teman pasti tahu, ada departemen ini, departemen itu, atau divisi ini, divisi ini. Sementara kalau di DevOps itu dibagi jadi tim-tim task force kecil. Nah, saya kasih judul Warning DevOps Replace Culture. Nah, ini yang biasanya yang pengalaman saya terutama 5 tahun terakhir ketika mengajar di enterprises, ini yang jadi benturan paling utama penerapan DevOps di enterprise, yaitu benturan culture shock, di mana traditional IT culture itu punya regulasi, punya aturan, punya SOP yang sangat-sangat rigid, sangat-sangat ketat, sehingga sulit untuk diubah menjadi yang sebelah kanan, ya. Dan DevOps sendiri sebetulnya bukan sebuah teknologi, DevOps itu sebuah culture, sebuah budaya, mengubah budaya tradisional menjadi budaya DevOps. Jadi Dev, SIT, UAT, dan Production itu adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan, dan tidak bisa dipisahkan berdasarkan departemen yang berbeda. Di banyak perusahaan itu kebanyakan dibagi, tim IT dibagi menjadi IT development dan IT operation, di mana ini nanti kaitannya erat dengan Docker nih, IT development dan IT operation. Nah, IT development KPI-nya apa? Saya dikasih tugas bikin aplikasi X, kalau saya sudah done, SIT-nya sudah selesai, UAT-nya sudah selesai, itu sudah urusannya orang operation. Orang operation tugasnya adalah selain menjaga memaintain operation-nya tetap aktif, kalau nanti ada aplikasi baru yang harus dideploy, yang sudah diselesaikan oleh orang development, dia diharuskan untuk memasukkan di production dan di run. Nah, disinilah ketemu kasus klasik yang disebut dengan it's run on my machine. Teman-teman IT di berbagai belahan dunia pasti ngalami itu. It's run on my machine. Jadi begitu ditanya ke developernya, saya pasang di server kok ini nggak jalan? Kok aplikasinya mau di-deploy kok nggak bisa, muncul error ini, muncul warning ini, dan segala macam. Developer akan bilang, enggak, di tempat saya jalan kok. Di development server jalan, waktu SIT jalan, waktu UAT jalan. Tapi waktu mau dipasang di production kok nggak jalan gitu. Nah, ini mungkin teman-teman nanti menarik nih, nanti kita diskusikan di Telegram. Docker itu salah satunya adalah untuk menyelesaikan masalah klasik tadi, it run on my machine tadi. Jadi, bagaimana jika developernya pakai Docker, production-nya juga pakai Docker, pakai konfigurasi Docker yang sama, maka prosesnya hampir bisa dipastikan apa yang running di development itu pasti running smooth di production, atau running smooth di development server, atau running smooth di staging server, selama menggunakan konfigurasi Docker yang sama. Jadi developernya pakai konfigurasi Docker yang sama, di production pakai yang sama, di staging-nya juga pakai konfigurasi Docker yang sama. Apa yang salah klasik mengenai it's run on my machine tadi sudah bisa dihilangkan, sudah bisa dikurangi setidaknya. Mungkin masih ada sedikit masalah dan sudah bisa. Bahkan dengan menggunakan konfigurasi Docker yang sama di development dan di operation, itu sistem deployment-nya menjadi otomatis. Itu yang kita kenal dengan namanya DevOps. Nanti kita lihat infinity loop-nya DevOps. Kita lihat sebelah kanan. Ini saya skip. Ini masih terkait Agile. Rekan-rekan di Google, kata kunci DevOps, pasti ketemu gambar infinity seperti ini, ya. DevOps memungkinkan kita untuk melakukan siklus application lifecycle management ini atau ALM ini ujung ke ujung tanpa putus,
ujung ke ujung tanpa putus, dan semuanya bisa dikerjakan dengan tools yang bisa di-automate. Kira-kira begitu. DevOps sendiri culture ya, ini bukan teknologi, bukan framework, bukan standar, tapi sebuah culture. Bagaimana proses yang ada di dinding yang memisahkan antara IT Dev dan IT Ops itu disatukan. Nah, kalau teman-teman perhatikan DevOps, gambar ini ya, nah ini menarik sekali gambar ini. Puluhan tools yang ada di dalamnya. Dan tools ini dikembangkan tidak saling ngomong. Tidak saling koordinasi ya. Contoh misalnya, apakah HashiCorp untuk bikin aplikasi ngomong dulu sama Trello misalnya? Enggak. Apakah NPM ngomong dulu sama Puppet misalnya? Enggak. Apakah Travis CI ngomong dulu sama Zendesk? Enggak. Jadi setiap tools ini berkembang sendiri-sendiri, tetapi oleh DevOps engineer ini bisa disatukan. Apakah semua toolsnya harus dipakai? Enggak. Ini contoh aja, contoh tools yang bisa dipakai di dalam sebuah siklus pengembangan aplikasi yang kita kenal dengan application lifecycle management, mulai dari planning, build, continuous integration, kemudian deploy, kemudian operate. Nah, deploy dan operate ini biasanya sudah masuk ke ranah operation, ya. Kemudian continuous feedback, kemudian masuk ke plan lagi, masuk ke build lagi, dan demikian seterusnya. Dan kalau teman-teman perhatikan, kita perhatikan sebelah kiri bawah, di sini keluar Docker dan Kubernetes. Nah, disinilah letak fungsinya Docker atau perannya Docker dan Kubernetes di dalam sebuah penerapan DevOps. Ya. Nah, di sini. Apakah Docker saja cukup? Tidak. Docker itu hanya satu tools kecil di dalam satu rangkaian tools yang dipakai di DevOps. Kalau yang ini kita sederhanakan, teman-teman bisa juga lihat di gambar yang kiri. Yang kiri misalnya prosesnya itu bacanya dari kiri ke kanan gitu ya. Bacanya dari kiri ke kanan, yaitu mulai dari proses pembuatan kodenya, kemudian di-commit, disimpan, kemudian dilakukan unit test. Di sini disebut, kita kenal namanya continuous integration atau CI. Kemudian di sini ada continuous delivery, yaitu proses review-nya, proses staging-nya sampai ke production, menjadi satu rangkaian. Nah, di sini Docker bisa berperan. Docker bisa berperan waktu pada saat kode sedang dibuat, kemudian pada saat disimpan ke dalam repo-nya, kemudian pada saat diuji coba di unit test-nya, kemudian pada saat di review, staging, dan production. Biasanya di sini ada development server, kemudian ada staging server, kemudian ada production server. Docker juga bisa menjamin konfigurasinya akan running smooth di OS yang berbeda, walaupun berada di OS yang berbeda, tetapi menggunakan konfigurasi Docker yang sama. Kalau kami di startup, kami menggunakan Docker Compose. Docker Compose-nya itu berbentuk script. Nah, script-nya itu yang kami kirimkan ke production, dan orang production tinggal nge-running ke Docker Compose-nya, dan atau di development server tinggal running di Docker Compose di development servernya, dan as simple as that. Dan ini menyelesaikan banyak pusing kepala kita sebelumnya, yang kita harus 2013 kami terlibat di sebuah startup fintech, di mana setiap kali ada deployment versi baru ke server, itu bisa 2 malam 3 malam kami standby di kantor, nggak ngapa-ngapain, nungguin ya, lembur di kantor itu ya, untuk memastikan bahwa proses rollback-nya dan segala macam itu berjalan dengan baik. Docker menjadi salah satu jawaban untuk membantu proses yang itu. Tidak silver bullet, hati-hati juga. Docker tidak silver bullet, artinya, sudah selesaikan aja pakai Docker pasti beres. Enggak. Hati-hati juga memilih kapan harus masuk ke menggunakan Docker. Tapi sekarang kita jadi punya alternatif. Sebelum ada Docker, kita nggak punya banyak alternatif. Ya. Dengan ada Docker, kita jadi punya alternatif. Bahkan sekarang arahnya ke depan, kemarin saya meeting dengan AWS, Desember 2 hari yang lalu saya meeting dengan AWS,
Desember akhir tahun yang lalu saya meeting dengan Google. Mereka memastikan bahwa dalam 1-2 tahun ini, Google dalam tahun ini akan bikin data centernya di Indonesia, AWS akan bikin data centernya running live di 2021, dan semuanya mensupport Docker, semuanya mensupport container. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau, lama-lama workload kita, workload yang ada di legacy system kita, mau nggak mau, suka nggak suka, cepat atau lambat, itu akan lama-lama pindah ke container base, ya, akan lama-lama pindah ke container base. Ini contoh lain, dan seterusnya. Nah, ini namanya mungkin penutup saya sebelum kita diskusi ya, maksud saya sebelum kita diskusi, ada kata-kata bagus yang saya dapatkan waktu saya meeting CIO meeting Google akhir tahun yang lalu. Google representatif Indonesia, itu saya lupa namanya, menyebutkan bahwa begini, latest teknologi yang sekarang itu, yang kita pakai sekarang, secara spesifik sebetulnya kemarin dia ngomongnya Kubernetes, tapi dia ngomongnya adalah, saya bisa sadur kira-kira kata-katanya, latest teknologi itu besar sekali, luas sekali, banyak sekali. Tapi the beauty of it, kelebihannya adalah kita nggak perlu kuasai semuanya dulu untuk mulai memanfaatkan benefitnya. Jadi saya nggak harus jadi ahli Docker dulu untuk bisa implementasi Docker di startup saya. Saya nggak perlu jadi ahli microservices dulu untuk bisa menerapkan microservices di tempat saya. Saya nggak perlu jadi ahli Kubernetes dulu. Saya jago sekali Kubernetes, sehingga saya bisa pakai Kubernetes di kantor saya. Nah, nanti di Telegram boleh kita bahas nih. Docker sama Kubernetes itu bedanya apa sih? Termasuk DevOps. DevOps itu sendiri sampai hari ini, sampai detik ini, itu definisinya itu seperti 3 orang buta sedang megang gajah. Ya. Orang yang berada di depan gajah bilang, ini keras seperti gading gajah. Gitu ya. Ada yang bilang kasar seperti kulit kasar lah ya. Ada yang bilang ini lebar kayak kuping gajah. Ada yang bilang seperti tali dan seterusnya. Yang menarik adalah semua definisi itu benar, Mas. Jadi semua Bapak Ibu ya, Bapak Ibu, definisi ini benar. Jadi apakah itu disebutkan DevOps sebagai collaboration tools atau automation tools atau small deployment atau infrastructure as code atau switch atau Kanban, semuanya itu benar dan menjadi satu. Implementasinya nggak harus berbarengan. Ya, ini juga yang banyak salah kaprah, bahwa begitu kita mau implement DevOps, itu artinya semuanya harus di-automate saat itu juga. Semuanya harus dilebur. Divisi IT Dev dan IT Ops itu mesti dilebur pada saat itu juga. Itu akan sangat costly, akan sangat merombak banyak hal, apalagi kalau di banking, di insurance, di perusahaan-perusahaan enterprise itu nggak gampang, saya tahu persis. Nah, menariknya justru di situ. Nah, di slide terakhir ini saya bahas namanya DevOps. Teman boleh akses, ini gratis. Saya tutup versi saya siang ini. Teman-teman boleh akses, nanti ada namanya DevOps Pattern. DevOps Pattern itu teman-teman bisa akses dari website yang namanya ini. Saya copas ke grup chat ya. Copas ke grup chat. Saya copas ke grup. Lebih jauh tentang DevOps, itu teman-teman nanti DevOps Pattern khususnya, teman-teman bisa akses nanti dari DevOps Topologies. Di sini bebas akses, dan di situ dikasih pola, mana pola DevOps yang jalan, mana pola DevOps yang tidak jalan. Nah, itu. Jadi kata kuncinya itu ya, mana pola DevOps yang jalan, mana pola DevOps yang tidak jalan. Pola yang paling ideal, yang paling dewa adalah Ops dan Dev itu lebur jadi satu, tidak ada lagi pemisahan, menjadi satu bagian yang utuh, tidak ada terpisah-pisah lagi. Itu baru disebut full DevOps ya. Tapi seperti kita sampaikan tadi, hampir tidak mungkin itu terjadi, apalagi di perusahaan enterprise yang sudah punya rigid SOP yang rigid ya, regulasi SOP yang rigid. Nah,
disitulah masalah muncul. Disitulah masalah muncul. Akhirnya dicoba-coba pola di banyak pola. Nah, ternyata ada orang yang berbaik hati mau bikin website ini ya. Dia kasih penjelasan cukup simple dan ini bebas diakses karena lisensinya adalah Creative Commons ya, CC ya. Nah, ini bebas diakses. Di sini dibahas mengenai pola mana yang nggak jalan. Pola mana yang nggak jalan. Awalnya website ini hanya membahas pola mana yang nggak jalan, tapi belakangan dia memberikan pola yang jalan dan yang tidak jalan. Jadi teman-teman nanti bisa bahas anti-type A itu seperti apa, anti-type B itu seperti apa, anti-type C ini nggak jalan semua ya. Pola-pola DevOps yang gagal, yang mengarah ke kegagalan yang bisa dipastikan gagal. Nah, tapi terus bagaimana menjawabnya supaya jalan gitu kan? Nah, akhirnya dijawab dengan pola yang jalan ya, yang warna biru nih ya. Tipe 1 ini, tipe 2 ini, tipe 3 ini, dan nanti kita bisa bahas lebih detail nanti kalau teman-teman butuh, kita bisa bahas. Dan ini saya nggak bisa, saya yakin tidak ada satu orang pun di dunia yang bisa menjelaskan sangat detail terhadap seluruh pola ini, karena masing-masing kita pasti punya background pengetahuan dan punya background pengalaman kerja yang berbeda. Jadi teman-teman yang di DevOps topologis yang bikin ini, itu berdasarkan penelitian mereka, berdasarkan yang mereka dapatkan di lapangan, mereka coba menyusun menjadi pola. Pola ini diharapkan membantu orang-orang yang atau perusahaan-perusahaan yang mau menerapkan DevOps supaya lebih terarah. Ini jalan yang sesat, ini jalan yang benar gitulah kira-kira ya. Nah, dari sini nanti bisa terbantu. Nah, kalau saya ada pengalaman di beberapa tipe anti pattern dan yang kejadian di perusahaan saya sendiri atau ketika kami membantu perusahaan yang lain, itu nanti bisa saya sharing di Telegram. Kira-kira begitu, Mbak Indi. Mbak Indi masih standby nggak atau udah ngantuk nih? Mbak Indi jadi nonton ini ya, Pak atau Pak Cece Pak? Saya sambil bahas. Pak, masih Saya sambil standby. Ya, belum ngantuk ya? Belum. Jadi belajar nih Mbak Indi. Oh. Tadi ada saya coba jawab lagi dari siapa ya? Tadi Mas Bintang Aresto sudah, kemudian Ini ada dari ini Mas. dari siapa? Yang belum saya bahas. Sebentar. Tadi dari Mas Fahrul ya. Mas Fahrul nanti yang nomor 1, 2 itu saya coba bahas nanti di Telegram ya Mas. Silahkan gabung di Telegram. Telegram itu Mas kalau nggak mau nginstal di handphone, misalnya penuh, pakai yang versi desktop aja atau yang webnya. Bahkan Mas nggak usah install apapun di laptopnya. Mas cukup pakai dari webnya, dari web.telegram.org itu bisa akses Telegram dan tidak memenuhi handphone. Jadi nggak usah khawatir teman-teman, nggak kayak WhatsApp. Ini bukan promo Telegram, tapi karena memang hampir semua diskusi IT yang saya lakukan itu adanya di Telegram dan itu sangat membantu karena sangat ringan, tidak membebani laptop dan handphone. Dan kita historinya tidak hilang, history chatnya tidak hilang. Nah, nanti saya akan baca di situ. Kemudian ada dari Mas Immanuel Gan. Pertanyaannya agak dasar. Jenis aplikasi yang tepat running di atas Docker versus VM. Oke. Pertanyaan bagus nih, analisisnya bagaimana ya? Contoh aplikasi core business yang kompleks dan membutuhkan. Oke, ini pertanyaannya dasar, tapi jawabannya panjang nih mas. Pertanyaannya dasar, tapi jawabannya panjang. Tapi nanti mungkin bisa membantu mas cari kata kunci tidak tidak 100% related dengan Docker. Tapi ini menurut saya bagus untuk dibaca teman-teman yang mau mindahkan legacy system, bukan legacy system ya, sistem yang existing, sistem yang sudah ada sekarang, yang mungkin perlahan-perlahan mau dipindahkan ke infrastruktur yang lebih modern, salah satu misalnya pakai Docker atau pakai kontainer gitu ya. Teman-teman bisa cari kata kuncinya namanya AWS 6R.
kira-kira gini. Dikasih kontainer, lebih efisien yang mana? Saya bisa bilang lebih efisien yang pakai Docker. Jadi kenapa kok orang berbondong-bondong, kenapa kok teknologi itu mengarahnya ke cloud, mengarahnya ke container base, kenapa kok Docker jadi populer? Itu karena pasti ada benefit yang mereka mau kejar, pasti ada benefit yang mereka lihat ini. Antara lain itu reduce complexity, kemudian efisiensi, kemudian apa tadi, reduce complexity, efisiensi, dan apa ya, ya berkaitan dengan itulah ya, kompleksitinya jadi lebih, karena kita nggak perlu lagi ngatur banyak konfigurasi, kita cukup main di konfigurasi Docker misalnya. Atau kita sudah pakai Docker tapi kita mau pindahkan ke AWS Cloud misalnya, itu mereka punya alat konversinya. Jadi saya bisa bilang singkat mungkin seperti itu. Kemudian virus malware, nah ini juga panjang ini. Secara virus mungkin kecil lah kemungkinan ya, karena selama kita praktek menggunakan best practice gitu ya, itu kecil lah kemungkinan. Tapi justru ada tantangan baru, muncul tantangan baru. Maksudnya gini, ada kasus beberapa tahun yang lalu di mana ada orang menyusupkan malware ke dalam images Docker. Jadi Docker kan punya image tuh ya. Lalu ada yang mempublish image, itu ternyata di dalamnya mengandung malware atau virus gitu ya. Apakah memungkinkan? Tentu sangat memungkinkan. Itu beberapa tahun terakhir, private registry itu menjadi berkembang. Sekarang banyak sekali yang menawarkan Docker Private Registry, teknologi untuk bikin Docker Hub sendiri di server kita. Jadi kita bisa punya environment container yang tidak terhubung dengan registry dari luar. Jadi kita tidak izinkan diakses dari Docker Hub, itu boleh. Kita bikin registry sendiri di registry yang ada di dalam Docker itu bisa lebih bersih lah. Ada lagi pertanyaan, bagaimana dengan refleksi untuk deploy aplikasi yang sudah ada di Docker ke production environment? Apakah upload image yang sudah diregistri dulu? Oke. Nah, ini ada beberapa praktek Mas, dari Mas Ferry ya, dari ada untuk deploy aplikasi yang sudah. Ini ada beberapa best practice Mas. Ada beberapa cara, dan menurut saya tidak ada cara yang paling benar dan yang paling salah gitu, enggak. Disesuaikan aja dengan kebutuhan. Kalau kami, biasanya kalau yang kami lakukan di startup kami menggunakan base OS-nya saja. Jadi kami bikin konfigurasi Docker, pakai Docker Compose itu, yang di dalamnya nanti ditentukan, dibikin skripnya, dia ngambil base OS-nya yang mana, misalnya pakai Ubuntu server, kemudian perlu menginstal aplikasi apa saja di dalamnya, kemudian mengambil source code dari repo yang mana saja. Jadi begitu Docker-nya, jadi itu jadi satu file namanya Docker Compose YML, ya. Dia menjadi satu file namanya Docker Compose YML. Nanti teman-teman bisa baca dari Docker Compose YML. Jadi jadi satu file. Di dalam file itu sudah dilakukan berbagai macam konfigurasi. Diambil dari base OS source OS yang mana, operating systemnya mau pakai yang mana. Kemudian setelah operating systemnya ada, apa yang perlu diinstal, misalnya melakukan apt update, kemudian apt install apa dan seterusnya. Kemudian habis itu kita ambil dari repository Git yang mana, kemudian harus melakukan compile dan segala macam. Kalau prakteknya seperti itu, teman-teman dev itu cukup kirim Docker Compose, file Docker Compose-nya saja, sudah selesai. Ya.
Compose-nya saja sudah selesai. Nanti di production itu tinggal Docker Compose up, tinggal ketik komen Docker Compose pasti up, itu pasti jalan, itu pasti jalan. Tapi kalau misalnya oh itu nggak praktis karena butuh waktu memang. Waktu di Docker Compose up itu dia akan running satu persatu scriptnya dan butuh waktu lama untuk nge-build ulang. Bisa juga ada yang create image-nya dulu. Cuman create image ini supaya kompatibel, mestinya ada satu bagian yang satu orang yang punya wewenang untuk meng-create Docker image-nya. Nah, nanti prakteknya nanti boleh kita bahas di grup di Telegram. Tapi paling skenario yang paling simple mungkin adalah yang pertama tadi saya ceritakan. Jadi dia ada si developer sudah bikin namanya Docker Compose YAML, ya Docker Compose YAML. Lalu sebelum kita nanti kan ada review ya, waktu mau dites kan kita ada review code-nya. Docker Compose YAML ini nanti tinggal dikirimkan ke production atau di development server. Itu teman-teman DevOps itu tinggal ngetik kalau di manual ya, ngetik Docker Compose up pasti akan jalan sama seperti yang ada di development. Itu mungkin yang paling simple. Cara lain pakai image, pakai ini macam-macam. Jadi termasuk bisa di-upload dulu image-nya, baru image-nya nanti ditarik oleh ini. Tapi biasanya begini tuh harus ada satu komando, satu yang menentukan Docker image mana yang boleh dipakai. Keduanya bisa ya, Mas. Mudah-mudahan itu menjawab Mas Ferry. Kemudian, oke, Mas Anton live duluan, nggak apa-apa. Nanti bisa masuk ke grup. Bagaimana best practice untuk develop aplikasi sudah ada? Oke, kayaknya sudah semua ya, Mbak Indi. Iya. Kayaknya sudah semua. Nah, teman-teman silahkan gabung di grup Telegram. Saya belum ngecek Telegram saya, mungkin udah ada yang masuk. Nanti bisa dikasih linknya mungkin, Mas Doni. Udah, tadi saya kasih linknya itu yang ini, yang di is.gd ini. Saya coba sekali lagi deh supaya mungkin teman-teman ada yang saya coba lagi di bawahnya. Everyone. Kok ini salah, sorry. Sebentar, is.gd ini. Oke, saya coba lagi di bawah. Yang tadi ketinggalan, loh, mau terkopi sih. Manual aja deh, is, di utama. Silakan nanti dibuka, nanti ke Telegram. Beberapa pertanyaan nanti. Perlu saya notice juga bahwa sebetulnya nanti di grup Telegram nanti saya bisa share pengalaman-pengalaman selama kita pakai bisa pengalaman baik, bisa pengalaman buruk. Jadi kalau pengalaman buruk mungkin bisa dipakai oleh teman-teman untuk besok-besok bisa menghindari kejadian yang pernah kami alami gitu ya. Beberapa pengalaman baik mungkin bisa dipakai untuk ini. Bisa jadi nanti penerapannya di perusahaan masing-masing itu berbeda gitu ya. Sangat bisa jadi nanti penerapannya di perusahaan masing-masing berbeda. Nah, itu tentu akan sangat bagus kalau kita bisa diskusikan itu nanti di grup menjadi pengalaman bersama. Kira-kira begitu, Mbak Indi. Oke. Sudah cukup lumayan panjang ya, Mas. Setengah jam ya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin nanti kalau misalnya memang seperti yang dibilang sama Mas Doni tadi, kalau misalnya memang ada yang ingin bergabung, boleh join untuk di Telegram Group supaya bisa saling berdiskusinya lebih lancar karena ini kan terbatas dengan waktu ya. Yeah. Nah, kami juga mau mengingatkan kembali kalau nanti kami akan mengirimkan form feedback yang mohon untuk diisi supaya kami bisa lebih baik lagi untuk menjalankan online training ke depannya. Mungkin bisa di-share untuk schedule training, yang rencana training. Nah, untuk kelas ya, yang Dockernya fundamentalnya Mas Doni, kita akan rencananya tanggal 15-16 Juni, ya.
mungkin kalau misalnya ada yang ingin ikut bergabung, bisa menghubungi tim marketing dari Infotama untuk lebih jelas silabus dan penawarannya. Ingrid juga ingin mengingatkan bahwa untuk di hari Senin nanti kita akan ada sesi untuk pembahasan COVID-5 dan COVID 2009 yang dikondak sama Pak Semi Yulianto. Gila ada, kayaknya cukup itu aja ya Mas ya? Untuk kedepannya. Saya tambahkan sedikit. Sekali lagi saya pribadi menyampaikan terima kasih buat semua rekan-rekan yang sudah bergabung, baik yang tadi ada keperluan, nggak apa-apa, ini forum santai, it's a new normal. Ke depan kita akan lebih sering begini lagi gitu, kita akan lebih sering ketemu online, ketemu ini, tapi jarak boleh memisahkan, tapi secara silaturahmi jangan. Jadi mudah-mudahan kami sangat-sangat berharap dari rekan-rekan, proses-proses training, proses-proses edukasi, itu tetap berlangsung di 2020 ini, walaupun mungkin kita harus melaksanakannya dengan cara dengan cara online gitu ya. Nah, teman-teman dari Infotama ini sudah berusaha keras, mati-matian dalam 2 bulan terakhir ini, bagaimana bisa mendeliver. Termasuk terima kasih Mbak Indi, Mbak Ingrid, hari ini sudah dan seminggu ini teman-teman sudah bisa menghadirkan free trial atau free session untuk training dengan berbagai topik. Dan selama masa PSBB ini saya nggak cuma ikut jadi pengajar, saya juga ikut jadi pendengar karena saya juga ikut banyak sesi yang lain nih, jadi gratis nih. Jadi ada berkahnya nih, banyak dapat ilmu dari master-master yang lain untuk belajar secara online. Yang mungkin di era yang sebelum kita online itu kita nggak bisa kejadian. Jadi kami sangat mengharapkan partisipasi dari rekan-rekan. Ini boleh di-share ya Mbak Indi ya? Boleh. Jadi, partisipasi rekan-rekan untuk ini bisa diinformasikan ke tim yang lain, mungkin nggak semua anggota timnya bisa ikut, mungkin ada yang satu kantor, mungkin ada yang lintas kantor, intinya kita ingin supaya edukasi online ini, edukasi professional education ini tetap berlangsung, walaupun kita sekarang sedang dalam masa era pembatasan sosial atau pembatasan fisik. Kira-kira itu kata penutup dari saya, Mbak Indi, kalau mau ditutup silahkan. Oke. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu untuk partisipasinya. Kami tunggu untuk sesi kehadirannya untuk sesi di hari Senin ya. Terima kasih. Terima kasih.